ya. Ajak kalian semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
kita akan segera mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Aku dan Nadia ajak kalian semua untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jagai kami Tuhan Yesus, sehingga tidak ada roh jahat
sehingga kami bisa fokus Tuhan Yesus dengan firman Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kabar kalian senantiasa sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kakak punya cerita yang istimewa. Perkenalkan, ini adalah Bapak Gembala. Bapak ini punya banyak sekali binatang peliharaan. Salah satu jenis binatang yang dia punya adalah domba. Bapak Gembala ini punya banyak sekali domba. Coba ya kita hitung, ada berapa ya domba-dombanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 50. Wah, banyak pokoknya. Kita aja sampai susah menghitungnya. Tapi Bapak Gembala sayang sekali kepada domba-dombanya. Setiap hari domba-domba ini dirawat, diberi makan, dimandikan, bahkan mungkin diajak ngobrol. Domba ini namanya Tono, yang ini namanya Alu, yang ini Ale, yang agak gendut ini namanya Sina, yang bulunya lebat ini namanya Bui, yang lehernya pendek ini namanya Siu, lalu ini Hio, ini Jia, ini Ter, ini Sar, ini. Wah, pokoknya semuanya dia hafal. Kamu bisa menghafal nama-nama domba yang tadi kakak sebutkan? Ayo coba. Siapa adik-adik di sini yang bisa menghafalkan nama domba-domba ini tadi? Kakak sendiri yang memberi nama aja sudah lupa. Bagaimana ini? Tapi tidak dengan Bapak Gembala. Setiap hari Bapak Gembala memanggil nama domba-dombanya satu persatu. Tahukah kalian bahwa Yesus juga hafal nama anak-anaknya? Yesus hafal namamu. Yesus hafal nama papa mama. Yesus hafal nama kakak. Yesus juga hafal nama teman-temanmu. Bahkan Yesus tahu nama yang akan diberikan kepada kamu saat kamu masih di dalam perut mamamu. Coba semua bilang bersama-sama dengan kakak. Yesus hafal namaku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesus hafal namaku. Ya, Yesus hafal bahkan nama panjangmu. Namamu semua kan bagus dan panjang-panjang ya. Yesus hafal semuanya. Kamu sangat berharga buat Yesus. Dan dia hafal namamu satu persatu. Bukan cuma hafal, Bapak Gembala ini mengenal domba-dombanya satu persatu. Bapak Gembala tahu si Alu tidak suka mandi. Bapak Gembala tahu si Ale minumnya banyak. Dan juga Bapak Gembala tahu kalau Sina makannya juga banyak. Yesus juga sangat mengenalmu. Semua bilang bersama kakak ya. Yesus sangat mengenalku. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Yesus sangat mengenalku. Yesus tahu siapa di sini yang makannya banyak. Yesus tahu di sini siapa yang hobinya main Lego. Yesus juga tahu siapa yang masih suka sedih. Atau siapa juga yang di sini kadang masih suka takut. Yesus mengenal kalian satu persatu. Bahkan Yesus tahu akan seperti apa nanti ketika kalian besar. Dan juga
Yesus tahu isi hatimu. Yesus mengenalmu. Nah, Bapak Gembala punya satu kebiasaan. Dia suka membawa domba-dombanya pergi ke sebuah padang rumput supaya domba-dombanya bisa makan di situ. Di padang rumput ada banyak sekali rumput dan juga beberapa tanaman lainnya. Bapak Gembala biasa membawa domba-dombanya ke padang rumput ini dan membiarkan domba-dombanya makan dan menikmati padang rumput yang indah. Selain memberi makan, Bapak Gembala juga memberi minum kepada domba-dombanya. Biasanya domba-domba Pak Gembala minum air ini. Air di padang rumput adalah air yang tenang, tidak berombak seperti air laut. Domba-domba kesayangan Pak Gembala akan aman jika mereka minum air ini. Karena airnya tenang, tidak ada ombaknya. Sehingga mereka tidak akan tenggelam dan terseret arusnya. Domba-domba Pak Gembala makan dan minum setiap hari. Pak Gembala tidak pernah lupa memberi makan dan minum domba-dombanya. Siapa di sini makan dan minum setiap hari juga? Kakak juga. Kakak bisa kelaparan kalau kurang makan. Bisa kehausan kalau kurang minum. Sadarkah kamu siapa yang menyediakan makanan buat kamu? Ya, betul. Mungkin sebagian mama yang masak. Mungkin suster yang masak. Mungkin kamu bahkan tidak tahu siapa yang menyediakan. Tiba-tiba sudah ada di meja makan. Dan kamu tinggal makan saja kan biasanya. Yesuslah yang menyediakan makanan dan minuman buatmu setiap hari. Bukan Yesus yang masak, bukan Yesus yang menyuapi kamu, tapi Yesus memberkati papa dan mamamu sehingga mereka bisa memberimu makan dan minum yang bergizi. Coba semua adik-adik di sini bilang, Yesus menyediakan makanan dan minumanku. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Yesus menyediakan makanan dan minumanku. Yesus peduli pada kesehatanmu. Dia juga menyediakan makanan dan minuman untukmu lewat papa dan mama. Wow, kalau kebutuhan badanmu saja Yesus penuhi, apalagi kebutuhan-kebutuhanmu yang lain ya. Yesus menyediakan semuanya untukmu dan kakak tentunya. Pak Gembala punya 2 benda yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Terutama saat ia sedang membawa domba-dombanya keluar dari rumahnya. Lihatlah, ini adalah tongkat milik Pak Gembala. Tongkat ini sangat penting saat Pak Gembala sedang menjaga domba-dombanya. Ketika ada domba yang jatuh atau berusaha lari sendiri, Pak Gembala mengulurkan tongkatnya seperti ini pada leher domba, lalu menarik domba tersebut. Nah, sedangkan ini adalah gada. Gada ini terbuat dari kayu yang keras, bisa membunuh binatang buas yang mau menyerang domba-dombanya. Pak Gembala melindungi domba-dombanya dari segala macam bahaya yang mungkin bisa terjadi pada domba-dombanya. Apakah kamu menyadari kalau setiap hari Yesus juga melindungi kamu? Yesus tahu kamu belum bisa menjaga dirimu sendiri. Yesus tahu kamu belum bisa setir mobil dan berangkat ke sekolah sendiri. Kamu juga belum bisa pergi ke pasar sendiri lalu masak sendiri. Kamu juga belum bisa membaca dengan lancar sendiri. Yesus memberikan papa, mama, guru, kakak sekolah minggu. Semua itu Yesus berikan di dalam hidupmu untuk melindungi dan menjaga kamu. Nah, sekarang semuanya bilang, Yesus
melindungi aku. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Yesus melindungi aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami memiliki Engkau sebagai gembala kami. Engkau mengenal kami semua. Engkau selalu melindungi kami semua. Dan Engkau juga mengetahui semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati Papa dan Mama, sehingga melalui mereka Engkau memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita akan baca ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, sudah selesai kalian mendengarkan cerita? Puji Tuhan sekali. Adik-adik, kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Puji Tuhan sekali kalau kalian juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagus sekali ya adik-adik. Puji Tuhan sekali. Yuk kita bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini apa ya? Craft kita hari ini bahannya ada di sekitar rumah kita. Dan adik-adik tidak akan kesulitan untuk membuatnya dan juga mempersiapkan semua bahannya. Kalau adik-adik merasa kesulitan, nanti adik-adik bisa minta bantuan mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Yuk adik-adik, kita fokus yuk. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna putih. Nah, setelah itu apa lagi? Kita membutuhkan kertas berwarna kuning, juga kertas berwarna merah. Setelah itu apa lagi adik-adik? Yang kita butuhkan adalah di rumah ada? Puji Tuhan sekali kalau di rumah kalian ada ya. Setelah itu apa lagi? Kita membutuhkan lem untuk menempel. Setelah itu apa lagi? Kita juga membutuhkan double isolasi atau isolasi bolak-balik. Nah, semua bahan sudah tersedia. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita ambil kertas berwarna putih tadi. Nah, seperti ini. Kita buat pola lingkaran. Kita buat pola lingkarannya 2 ya adik-adik. 1, 2. Setelah itu, kita ambil kertas berwarna kuning seperti ini. Kita buat pola seperti ini adik-adik. Ya. Mudah sekali kan? Kita buat 2 juga ya. 1, 2. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita ambil kertas berwarna merah tadi ya, seperti ini. Nah, kita buat pola seperti ini. Nah, kita buat pola seperti ini adik-adik. Nah, kecil ya. 1 saja. Terus kita juga buat pola seperti ini adik-adik dengan kertas yang sama. Kita buat segitiga kecil. Nah, kita lipat ya. Segitiganya seperti ini. Terus kita nanti lipat menjadi 2 seperti ini segitiganya. Bisa? Aku pasti bisa. Setelah itu apa adik-adik? Kita buat pola seperti ini. Nah, dengan kertas yang sama. Setelah pola kita buat, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil
Nah, sendok tadi kita beri isolasi bolak-balik tadi di bagian sini ya adik-adik. Buat apa? Buat menempel pola lingkaran. Kita tempel satu. Nah ya. Terus kita ambil lem. Kita beri lem sebelah sini adik-adik. Nah, kita beri lem. Kita tempel pola warna kuning. Nah, kita tempel sebelah sini adik-adik ya. Pola 1. Pola 2. Nah, seperti ini. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil ya. Kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, pola seperti ini adik-adik. Nah, kita ambil, kita tempel, kita beri lem atau kita beri isolasi bolak-balik, kita tempel sebelah sini. Nah, seperti ini. Terus kita ambil lagi. Ya. Nah, lingkaran yang satu seperti ini. Nah, kita gabung. Kita gabung seperti ini adik-adik. Kita gabung. Nah, kita gabung seperti ini. Nah, terus kita ambil yang segitiga tadi. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tulis ayat spanya di sini. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Ya, kita beri mata. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Tetap diam di rumah. Tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.